Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin karena masih dapat diberikan kesempatan untuk menambah amalan kita untuk esok hari. Karena kita tidak tahu apakah sebentar sebelum Isya sudah tidak ada. Karena tidak ada yang kuasai dirinya, Pak. Faita ajaluhum ta'khirun ala sunnah sa'ah. Apabila sampai ajalnya seseorang itu tidak menunggu 1 detik. Tidak ada tempo. Faisa waktul masa fala tasih sabah. Apabila kamu berada di waktu sore, jangan menunggu pagi. Apabila kamu berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Kerja kami memang pada waktu itu. Alhamdulillah saya melihat terlibat tengah sini ada kesempatan itu otomatis mempunyai iman yang minta pakna. Karena dia sudah diberikan cahaya terang benderang dalam hatinya, mau melaksanakan salat. Berjuta-juta manusia belum diberikan hidayah, belum terpanggil hatinya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dirinya sendiri bahwa siapa yang sebenarnya memanggil saya, siapa yang menghendaki seperti saya ini untuk salat, ialah Allah. Kalau nak berangin jo, yang ngasih jo Pak, cariannya kalau Allah Ta'ala tidak kulik dibalas. Tidak mungkin kita balas, Pak. Apa kira-kira yang perlu dikerjakan demi untuk kita berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, antara lain ya seperti kita lakukan salat sampai. Nah, kemudian daripada itu yang pertama-tama di sini kita perlu kukuhkan imanan kita, tepat tak? Sebab apabila kita sudah memiliki iman, segala-galanya bisa kerjakan yang baik. Dan bisa kita meninggalkan yang buruk karena ada iman. Satu saja, iman. Ya, apakah kesehatan, apakah dan sebagainya. Asal ada iman kita, insya Allah pasti kita laksanakan. Karena yang mendorong kita ialah iman. Ala wa inal mudka isa salah jasad. Fa isa besar besar kullu. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Isa salat apabila baik maka salah, maka baiklah seluruh badan. Wa isa fasarat apabila rusak maka rusaklah hati. Ialah hati, iman. Nah, jadi pun netena iman tapat tena kule gau kampak. Tena naurangin jo inai sarika yang ngasingan nih. Mulai diriku, mulai ujung kaki sampai nyaru. Siapa yang menciptakan saya? Keliru ini ya orang. Keliru. Nah, kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap waktu mengambil azan. Apa namanya azan? Panggilan. Hayya shalah. Mari kita salat. Hayya falah. Mari kita beruntung. Mencari kemenangan, mencari kebaikan, dipanggil-panggil kita. Tapi kenapa kita tidak mau memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala ya telinga? Siapa yang menjadikan telinga itu semua? Semua pencipta kita Allah menjadikan. Kita perlu mengingat siapa sih yang memberikan ini? Saya dari mana sebenarnya? Dan saya mau ke mana? Dan bagaimana sekarang? Kita tanya diri dari mana saya, mau ke mana dan bagaimana? Nah, kalau kita tanya diri sendiri, salah
pasti dia ada terkesan dalam hati. Saya mau perbuat seperti ini. Dan jangan lupa Pak, saya katakan jangan lupa kematian. Kalau kita selalu ingat mati, tentu tidak mau membuat kejahatan lagi. Mau mati. Dan juga mendorong kita untuk melaksanakan amalan-amalan baik. Saya mau nak baik. Saya mau mengerjakan ini. Siapa tahu besok sebentar saya sudah tidak ada lagi. Kerja menjadi selalu ada memberikan peringatan pada diri kita. Ingat mati. Kalau lupa, tidak bisa. Banyak sekarang ini Pak dalam surah, karena ya dilelaikan oleh harta. Dalam surah At-Takasur, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla ta'lamun ilmal yakin, ataruna jahim summa ataruna yakin summa tursunan. Apa kata Allah? Tidakkah engkau bermegah-megah, lupa daratan di atas dunia ini berpoya-poya? Lupa daratan, tidak ada diingatan, tidak ingatan. Hatta sumtum kabir, sehingga tidak merasakan dirinya masuk ke lahat. Mati pala ini. Sumpahin dia karena terus. Main-main terus. Ini orang kematian. Jadi insya Allah sebagai nasihat yang terbaik ialah kematian. Nah, punya niat mati, ikuti. Kita pergi di kuburan lu, kesian sendirian masuk. Dan secara perang semena masuk. Tapi bagi orang beriman jangan khawatir. Allah menjanji kepada kita. Kemudian daripada itu, mari kita mengirim salawat atau junjungan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira, yang memberikan kegembiraan kepada orang beriman dan memberikan ketubuhan kepada orang kafir. Itu Allah mengutus Rasulnya untuk ke dunia ini memberikan perhatian kepada kita. Apakah kita mau mendengar atau tidak? Walau alam seharusnya kepada dia sendiri. Justru itu bahwa selama kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala, mari memanfaatkan memang waktu. Ya, antara lain terutama yaitu menurut urutannya itu bunil Islam ala hamsin syahadatil la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iqamus shalah, itauz zakat, shaum Ramadan, hijjul masjid Syariah. Urutannya itu Islam ada 5. Pertama, kita baca 2 kalimat syahadat. Itu pertama, Pak. Pertama, baik rukun iman didahului dengan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beriman kepada Allah. Barulah kedua. Karena apa? Jadi iman ini menjadi pokok. Kalau memang kita sudah ada iman dalam hati kita, sudah mudah melaksanakan salat. Ya justru itu pertama tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu rukunnya Islam. Ini permulaan ini Islam. Anak kita itu di SD sudah diajarin. Apakah dia sudah memanfaatkan kepada orang tua atau dan sebagainya, tapi itu pertama. Jadi pertama tadi yaitu kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Aku naik saksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Itu pertama dulu. Nah, kalau kita sudah tertanam dalam hati kita itu, sudah mudah melaksanakan rukun kedua. Karena hal yang dasarnya daripada iman tadi ini, barulah aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, kalau umpamanya kita sudah dirikan salat, salah satu berani daripada Islam tadi ini kita sudah lakukan. Pertama, aqimus shalah. Nah, ini perlu juga bahwa melaksanakan salat jangan sampai inilah yang tadi kalau kita dengar takrirnya Ustadz Anto bahwa tanggung jawab orang tua. Mungkin neneknya pergi salat, bapaknya pergi salat, anaknya tidak. Ataukah sebaliknya? Anak pergi salat, neneknya tidak, bapaknya tidak. Padahal itu di dalam perintah Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum li sab'i sinina wa yu'mar.
perintahkanlah anak-anak kamu apabila sampai umurnya 7 tahun. Dengan 7 tahun umur nah. Faita balga umruhu tisa asana awsara ribu. Apabila sampai umurnya 9 tahun 10 tahun belum melakukan salat cambuk. Memang Nabi memerintahkan kepada kita ini. Jadi yang tekama pun nenek nanti nasa, tiada sembahyang. Orang tuanya tiada sembahyang, anaknya sembahyang. Tidak mungkin anak itu bisa menolong kita. Maunya itu orang tua lah menolong anaknya. Ya sekarang ini kita lihat Pak di sekolah saya hadapi sekolah di SMK itu, SMK Miris dekat rumah. Saya berikan sampel rewudi, ya salat di rumah, atau tidak salat bapak, salat ibu, datang ke orang tuanya ada. Yang salat orang tuanya di antara sekian itu kurang lebih 90 orang, hanya 20% Pak orang tuanya. Saya bilang jangan bohong ya, jangan bohong. Karena apabila kamu bohong disiskan kepada Allah. Kalau saya tidak apa-apa dibohong, tapi Allah jangan bohong. Dan ini pernah menilai. Saya uji di sekolah. 20% orang tuanya. Nah, jadi kita mengambil sampel bahwa di Kota Makassar sendiri itu Pak. Di sekolah-sekolah itu kalau memang diperhatikan awalan. Inilah kewajiban kita pada dewasa ini. Inilah yang pokok sebagai orang tua untuk mendidik anaknya. Ada kemungkinan salat di sekolah tapi di rumahnya tidak. Karena apabila tidak melakukan salat di sekolah dipukul. Tapi kalau tiba di rumahnya tidak lakukan, tidak diapa-apai oleh orang tua. Nah ini Pak, tolong disampaikan di informasikan ini bahwa tanggung jawab kita terhadap anak. Apa dikatakan Ustaz Antok tadi bahwa biarpun kita ini penuh amal, ya amalan kita banyak, puasa, salat, zakat, haji, apa dan sebagainya, tapi ada tanggung jawab kita tidak diperhatikan, diseret kita masuk neraka karena tidak disuruh. Kalau kita memang sudah suruh, sudah diperintahkan, ya kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi jangan tidak disuruh. Inilah kewajiban kita pada dewasa ini Pak. Sebab kita ini terbatas kalau kita datang sekali. Jadi orang tuanya lah yang pokok. Jadi punya di Palangere juga apa nak kanan jauh Ustaz Kak, gurua, ya mami jona tetangga tadi disampaikan pula tetangga. Itu namanya dakwah Pak. Jadi bapak bukan pendakwah begini, tapi luar biasa dakwahnya. Apabila kita pengaruhi satu orang saja, bahwa bajikan ini pun nelampikin di masjid Pak. Kalau kita masih banyak kenalan-kenalan kita yang belum ditahu, kita tahu ada bertetangga Pak, sampai 1 tahun tidak pernah ngomong tetangganya, nauzubillah. Nah ini mulai dari tetangga itu ini sebagai rezeki. Kalau umpamanya tunduk gara-gara kita panggil itu tetangga kita, saudara kita, akhirnya umpamanya tunduk karena Allah Subhanahu wa taala sahallallahu tadi kala jannah, Allah memudahkan masuk surga. Bapak. Itu nih teman-teman. Jadi kita semua pendakwah berdasarkan daripada surah Al-Imran 104, wala takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu di antara kalian, jadi semuanya nih. Tidak ada pilih-pilih. Laki, perempuan, pokoknya hendaklah di antara kalian menyampaikan, memerintahkan kepada mencegah keburukan. Semua berkewajiban kita, Pak. Jelas dalam surah Al-Imran 104. Itu kalau kita buka. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, justru itu bahwa kita sekarang ini mumpung kita masih diberikan umur, mari kita manfaatkan. Jangan kita lupa terhadap keluarga kita, ya, tetangga-tetangga kita. Nah, itu namanya dakwah, Pak. Lebih bagus berdakwah begitu dari mulut ke mulut. Tetangga-tetangga kita jauh lebih bagus itu daripada seperti kita ini.
yang di khutbah luar biasa bagusnya. Nah, tapi itu yang tidak ada hasilnya. Ada kita teringat bahwa terkena itu Sayyidina Ibn Himsad 1 juta umat dikerbosi. Wah, apa dikatakan itu? Seperti pakai api saja. Nah, pelangir dia tapi tidak tahu. Karena ya mungkin pamannya si pelaku ini yang melaksanakan itu ya karena pintarnya bicara, pintarnya untuk menyusun kata supaya tertarik, tapi hatinya tidak. Tapi kalau kita berusaha ya membuang seperti kita ini Pak, tinggalkan istri, ya belanja sekedarnya ditinggalkan, ya dimusuhi oleh orang yang mau diberikan selamat, keselamatan, tapi nakalaroi belum tiba di rumahnya, segala macam. Cuma tidak pernah saya kena pukulan, tapi kalau kemarahan jangan. Bukan main, luar biasa Pak. Begitu caranya metode dakwah yang bisa berhasil. Kalau kita berkekuh di podium, di lapangan, pakai tarif diundang, tidak ada sini Pak. Saya sudah lakukan di masjid saya, di masjid Permata Hijau Pak itu, setiap subuh. Tidak ada. Ya, tidak hasilnya. Karena tidak disertai dengan karena Allah Subhanahu wa taala untuk agama. Nah, jadi begitulah sekedar. Nah, tapi kalau kita berusaha seperti ini, insya Allah apabila kita diberikan izin Allah Subhanahu wa taala, inilah metode yang paling tepat. Memang berat dipilih orang yang mampu begini. Kalau diharapkan penerangan agama, tidak ada itu Pak. Pemerintah lebih-lebih ditanya berapa gaji ini Pak? Ada gaji Pak. Kita sendiri gaji sendiri, bawa barang sendiri. Biasa. Itu pun kalau betul gampang aja. Tapi kalau dimarahi belum tiba. Nah kalau memang apakah tiada matamu? Kita ini kerja Nah, jadi ini Pak memang berat ini. Justru itu jemaah yang mereka Subhanahu wa taala di masjid kita ini tidak ada. Semua dari warga-warga yang dikunjungi baik-baik semua. Sisa saja yang biasa masuk di masjid ini tolonglah disampaikan saudara-saudara kita, keluarga kita, pemilik kita supaya dimakmurkan masjid kita masjid ini supaya pahalanya Bapak menimpa kepada kita. Dan insya Allah kalau umpamanya masih ditambah umur jangan bosan-bosannya menyampaikan atau memperhatikan keluarga kita, ibu kita. Nah, itulah kewajiban kita Pak. Bukan mubalik yang tugas kita ini tidak, Bapak sendiri, keluarga sendiri yang supaya merata. Nah, ini supaya begitulah. Jadi mungkin masjid kita ini 1 saf, 2 saf, tapi akibat daripada yang datang di sini masjid untuk memakai metode ini, cara ini untuk tetangganya, memanggil tetangganya, ya, insya Allah masjid kita selalu penuh. Siapa itu yang ke situ? Kita bapak-bapak semua. Kita ini jarang datang di sini. Kapal lagi. Saya kira itu Pak yang saya akan sampaikan sedikit karena ada banyak bapak-bapak kita duduk-duduk di pantara masjid. Mungkin mau berbincang-bincang karena enak barangkali di luar. Jadi saya hentikan dulu sampai di sini. Saya sampaikan tadi tidak teratur cara saya, pokoknya menyampaikan apabila ada kebaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangannya saya tanggung sendiri. Atas perhatiannya para jamaah kami ucapkan jazakumullah khairan dan kami akhiri dengan doa kifar majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.